Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Arifin dengan NIM 41622110005. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait ikatan kimia sebagai pemenuhan tugas besar 2 dengan mata kuliah Kimia dan Pengetahuan Lingkungan Industri yang diampu oleh Bapak Atep Afia Hidayat. Ya, langsung saja. Untuk pengertian ikatan kimia itu sendiri, ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan itulah yang akan menjaga atom tetap bersama dalam satu senyawa yang dihasilkan. Ada ikatan kuat seperti yang terjadi pada ikatan logam, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Ada juga ikatan lemah yang terjadi pada interaksi dipol-dipol, gaya dispersi London, dan ikatan hidrogen. Semakin kuat ikatan kimia yang terjadi, maka akan semakin stabil senyawa yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin lemah ikatan kimia yang terjadi, maka akan semakin tidak stabil senyawa yang dihasilkan dan dapat mengalami reaksi lain untuk membuatnya lebih stabil. Kemudian untuk yang kedua, lambang Lewis dan struktur oktet. Penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan menggunakan tanda elektron disebut dengan Lewis. Tanda elektron yang digunakan biasanya berupa tanda titik dan tanda silang. Untuk keadaan stabil dari unsur-unsur gas mulia disebabkan oleh keunikan konfigurasi elektronnya. Oleh karena gas mulia bersifat stabil, maka konfigurasi elektron atom gas mulia dijadikan rujukan dalam mempelajari kestabilan atom-atom lain. Kemudian untuk struktur oktet adalah kecenderungan unsur-unsur lain mencapai konfigurasi stabil gas mulia. Seperti yang diketahui bahwa gas mulia memiliki konfigurasi elektron dengan subkulit terluar terisi penuh dan orbital yang terisi penuh dengan paling stabil. Oleh karena itu, spesies yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan konfigurasi elektron gas mulia juga bersifat stabil. Ya, selanjutnya untuk jenis-jenis ikatan kimia. Di sini untuk jenis ikatan kimia ada 4. Yang pertama untuk ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif dalam suatu senyawa kimia. Kedua ion tersebut berkaitan dengan gaya elektrostatis sesuai dengan hukum Coulomb. Pada umumnya, kedua atom adalah unsur non-logam. Contoh ikatan ini adalah ion Na+ dengan Cl- berikatan menjadi ion NaCl. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Contohnya pada ikatan ion H dengan H. Keduanya memerlukan L elektron tambahan agar menjadi unsur yang stabil. Oleh karena itu, kedua atom H meminjamkan dan menggunakan bersama-sama satu elektron. Kemudian untuk jenis yang ketiga, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang memakai pasangan elektron bersama. Namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Contohnya adalah pembentukan ozon atau O3. Agar semua atom dapat memenuhi aturan oktet, maka salah satu atom yang berada di tengah harus menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan bersama. Untuk yang keempat adalah ikatan logam. Ikatan ini terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik dari inti atom logam dengan lautan elektron. Elektron ini adalah elektron yang bebas bergerak. Mobilitas elektron ini bergerak bebas sehingga elektron valensi tidak tetap pada posisi pada satu atom, namun terus berpindah-pindah ke atom yang lain. Selanjutnya untuk teori ikatan pada kimia kuantum. Di sini untuk teorinya adalah ada teori orbital molekul dan teori ikatan valensi. Pembahasan yang pertama adalah teori orbital molekul. Menurut teori OM, jika atom-atom berkaitan membentuk molekul, maka masing-masing orbital atom akan melebur membentuk orbital molekul dengan tingkat energi dan orientasi tertentu. Elektron dalam orbital molekul mengelilingi kedua inti atom yang terkait pada jarak
setimbang, dan membentuk awan elektron. Kemudian untuk teori ikatan valensi, model lain untuk menentukan fungsi gelombang sistem molekul adalah dengan pendekatan ikatan valensi. Secara prinsip, model ini hampir serupa dengan teori ikatan valensi yang dikembangkan oleh Lewis, sehingga pakar kimia lebih cenderung memanfaatkan model ini untuk menerangkan ikatan kovalen daripada teori orbital molekul. Selanjutnya kita bahas tentang ikatan pada logam. Logam mempunyai beberapa sifat yang unik seperti mengkilat, menghantarkan arus listrik atau panas, dapat ditempa, dapat ditarik, dan dibengkokkan. Kemudian untuk sifat-sifat logam tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Logam tersusun secara teratur dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron. Larutan elektron tersebut merupakan elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpah tindih. Kemudian untuk masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut. Dan tidak hanya terpaku pada salah satu inti atom, gaya tarik inti atom-atom logam dengan larutan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Pada ikatan logam terdapat elektron yang bebas mengelilingi inti. Inti tersusun secara teratur dikelilingi elektron-elektron. Elektron bebas yang mengelilingi inti itu tidak terkait pada salah satu inti, sehingga mudah pindah-pindah ke tempat-tempat yang energinya lebih rendah. Ya, selanjutnya untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh logam. Yang pertama umumnya bersifat keras, kemudian mempunyai titik jedih dan titik leleh yang tinggi. Terus untuk yang ketiga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Dan yang keempat mempunyai permukaan yang mengkilap. Ya, sekian presentasi dari saya untuk materi ikatan kimia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.